apa kabarnya hari ini? Pak Juan harap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai semua aktivitas hari ini, ya, mau mengajar dan juga belajar bersama teman-teman dan juga guru, mari kita sama-sama berdevosi. Nah, untuk memulai devosi kita akan menyanyikan sebuah pujian, yaitu kerja sama-sama, ya. Anak-anak bisa ikuti dari rumah dan juga bisa menyanyi bersama-sama. Nah, jadi itu pujian kita hari ini. Nah, untuk memulai devosi kita pagi hari ini, mari semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa untuk memulai devosi pagi kita. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini untuk bisa berdevosi bersama sebelum kami melakukan aktivitas kami belajar mengajar bersama teman dan juga guru-guru kami. Tuhan, kiranya pimpin devosi ini agar kiranya firman yang disampaikan boleh memberkati kami semua, dan juga kiranya kami dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, atau dimanapun bisa menerapkan apa yang menjadi bagian yang ingin Tuhan ajarkan kepada kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, selamat pagi, ya. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik dengan judul bekerja sama. Anak-anak tahu tidak apa artinya kerjasama? Nah, kerjasama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa bekerja sama artinya suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikannya. Nah, jadi itu artinya. Nah, bekerja sama ini seringkali dilakukan oleh banyak orang ya dalam mengerjakan suatu masalah atau mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, mau itu pekerjaan yang ada di rumah, mau ada di kantor, mau ada di sekolah, mau ada dimanapun, banyak sekali kita melihat contoh orang bekerja sama. Tetapi kira-kira kenapa ya kita harus bekerja sama? Nah, Pak Juan punya satu ilustrasi untuk bisa menjelaskan kenapa kita harus bekerja sama. Nah, dengarkan baik-baik ya. Suatu kali ada seorang anak, ya, sebut saja namanya Difrin. Nah, Difrin ini dia ingin menggali sebuah lubang untuk menanam sebuah pohon yang disuruh oleh bapaknya. Jadi bapaknya itu anggap saja bapaknya Difrin itu namanya Jufri, ya, namanya Jufri. Nah, Pak Jufri ini meminta anaknya Difrin untuk menggali lubang agar bisa menanam sebuah pohon mangga. Ya, ada anakan pohon mangga yang ingin ditanam di rumah mereka. Nah, jadi Difrin ini dia diminta untuk menggali. Nah, sedangkan Difrin ini dia kan belum terlalu besar, tapi ayahnya suruh, ya. Nah, jadi dia ingin menggali lubang, tapi dia merasa, aduh, kayaknya saya tidak terlalu bisa menggali lubang deh, ya. Nah, terus dalam ingin menggali lubang itu, ketika ingin menggali lubang itu, Difrin ini meminta bantuan daripada ayahnya, ya, bilang, ayah, aku belum bisa menggali lubang ini sendiri, aku butuh ayah untuk bisa menggalinya, membantu saya juga.
Nah, akhirnya dia bersama ayahnya menggali lubang itu, ya, menggali lubang itu. Jadi mereka berdua menggali, ayahnya yang bagian gali, kemudian si Difrin yang bagian untuk mengambil tanah yang sudah dikorek-korek atau digali itu, dikeluarkan dari lubang. Gitu. Nah, jadi mereka berdua, ayah dan anak ini bekerja sama untuk menggali sebuah lubang ini, dan pada akhirnya lubang ini pun jadi, ya, ukurannya sudah pas, sesuai, dan juga dalamnya juga sudah pas untuk menanam sebuah anakan pohon mangga. Nah, dan pada akhirnya mereka berdua merasa senang, ya, dengan hasil yang mereka dapatkan, di mana lubang dari lubang yang mereka buat di tanah untuk menanam pohon itu akhirnya jadi dengan baik dan juga bisa cocok untuk bisa menanam pohon mangga ini. Nah, dari ilustrasi ini artinya anak-anak bisa melihat, ya, bahwa kerjasama itu sangat penting dalam suatu pekerjaan, apalagi pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh satu orang saja, ya. Bisa jadi kan ada orang yang mengerjakan tapi sebenarnya dia tidak kurang mampu untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Akhirnya dia butuh bantuan dan bisa bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, anak-anak, kita sebagai orang Kristen juga diajarkan untuk bisa bekerja sama, ya, bekerja sama. Nah, oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita, ya. Pak John berharap kalian yang sudah menyiapkan Alkitab di rumah bisa membuka Alkitabnya dari Kitab Pengkhotbah, ya, di Perjanjian Lama, Kitab Pengkhotbah, pasal yang keempat, ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Ya, mari kita baca bersama-sama. Pak John akan bacakan, pimpin untuk membacakannya dari sini. Pak John juga berharap kalian di rumah juga membacanya secara mandiri, ya. Oke. Pengkhotbah pasal 4 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah, anak-anak, dari bacaan ini Alkitab ingin mengajarkan kita, ya, Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa bekerja sama itu sangat baik untuk setiap pekerjaan, ya. Entah itu pekerjaan yang sulit ataupun yang mudah, ya. Biasanya bekerja dengan 2 orang atau lebih itu harusnya hasilnya lebih baik, ya. Apalagi itu pekerjaan yang sudah jelas-jelas tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Nah, misalnya ketika kalian mungkin pernah lihat sebuah pabrik berjalan, ya. Nah, pabrik itu dia bisa dikerjakan atau bisa menghasilkan suatu barang, ya, misalnya pabrik susu. Nah, pabrik itu tidak mungkin bisa berjalan menghasilkan produk-produk yang bagus kalau yang kerja itu cuma satu orang, ya. Itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Pasti yang bekerja di situ harus lebih dari satu orang, ya. Pasti bukan 2 orang juga, pasti banyak sekali orang yang bekerja di sana untuk bisa menghasilkan produk yang baik. Nah, anak-anak, begitu juga dengan setiap pekerjaan lainnya. Biasanya bekerja sama itu akan menghasilkan hasil yang lebih baik dari suatu pekerjaan, ya, atau masalah yang dihadapi. Kalau misalnya kita sendiri saja yang mengerjakan, pasti hasilnya itu mungkin bisa baik, tapi mungkin lebih baik kalau misalnya bekerja sama dengan orang lain. Karena kalau kita kerja sendiri, kan yang menilai kita sendiri, hasilnya kita yang tahu sendiri, ya. Nah, sedangkan kita tidak tahu nih, kalau misalnya ada teman kita yang mungkin melihat, ini kayaknya kurang di bagian sini, ini kayaknya kurang di bagian sini. Nah, jadi bekerja sama ini dibutuhkan oleh kita, ya, dalam mengerjakan suatu pekerjaan, ya, agar bisa selesai dan memiliki hasil yang lebih baik. Makanya di sini dikatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri, ya. Nah, dan juga dikatakan di ayat 10, kalau misalnya yang satu jatuh, yang satu bisa angkat. Nah, artinya apa? Artinya ketika ada yang melakukan kesalahan, yang lain masih bisa membantu, ya, menolong, mengingatkan, ya. Dalam kerjasama itu kita harus saling membantu, saling menolong, saling mengerjakan tugas masing-masing, dan juga saling mengoreksi supaya hasil yang
kita dapatkan dari suatu pekerjaan itu lebih baik, ya, seperti itu. Nah, jadi inilah alasan bagi mengapa kita harus bekerja sama, ya, apalagi kita sebagai orang Kristen. Kita itu kan adalah kitab yang terbuka, artinya kita harus bisa menyampaikan firman Tuhan. Kita tidak bisa sendiri, ya. Kita tidak bisa sendiri. Kita harus membutuhkan orang lain, ya. Kita membutuhkan orang tua kita membutuhkan teman kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita agar kita bisa menyampaikan hal yang benar, ya, menyampaikan hal yang benar. Nah, karena kalau misalnya kita sendiri saja, terus kemudian kita mungkin saja menyampaikan suatu hal, tapi ternyata agak keliru, ya, harus membutuhkan orang lain untuk bisa mengoreksi apa yang atau memperbaiki apa yang menjadi kesalahan kita, supaya apa yang kita kerjakan atau apa yang kita sampaikan itu menjadi hal yang benar, ya. Nah, jadi itulah penting mengapa kita harus bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau mengatasi suatu masalah, ya. Nah, jadi anak-anak, lewat firman Tuhan hari ini kita sudah belajar bahwa bekerja sama itu sangat penting dalam suatu pekerjaan, ya. Ada hal yang mungkin kita bisa kerjakan sendiri, ya, tapi banyak hal yang kita harus mengerjakannya dengan cara bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita. Misalnya pekerjaan di rumah, ya, itu kita harus bekerja sama dengan orang tua kita, bekerja sama dengan saudara kita untuk menyelesaikannya. Nah, kalau contohnya itu kan banyak, ya, apalagi kayak misalnya orang Toraja. Nah, itu kan kalau misalnya mau pesta, mau acara sesuatu, pasti ada gotong royong. Nah, jadi kita harus bekerja sama untuk bisa menyelesaikan suatu pekerjaan, gitu, ya. Di sekolah pun diajarkan toh, kalau misalnya dibagi kelompok, itu pasti kalian tujuannya adalah supaya bisa bekerja sama agar menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru kalian. Nah, di bekerja sama itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, jadi demikian firman Tuhan dan nilai yang kita sudah pelajari hari ini, yaitu bekerja sama sangat penting untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari suatu pekerjaan. Nah, untuk menutup devosi kita pagi hari ini, Pak Juan punya satu pantun buat kalian, ya. Nah, jadi pantunnya begini, dengarkan baik-baik. Ada landak, ada ilama, ya. Ayo anak-anak, mari kita saling bekerja sama. Ya, jadi itu pantun singkat dari Pak Juan, ya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang penuh nilai bekerja sama dalam setiap lingkungan yang kita ada di situ, ya. Mau di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar kita, dan dimanapun kita berada, kiranya kita tetap memegang prinsip kerjasama dalam suatu pekerjaan. Dan devosi pagi kita hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti devosi pagi hari ini dengan baik. Kiranya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang bekerja sama dengan setiap orang di sekitar kami untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun pekerjaan, sehingga kami bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, oleh karena itu kiranya Tuhan yang selalu pimpin kami, agar kiranya dalam kehidupan kami bisa menerapkan prinsip itu dalam kehidupan kami. Setelah ini kami akan belajar, Tuhan yang pimpin kami agar kami bisa belajar dengan baik, dan kiranya guru kami juga bisa mengajarkan kami dengan baik hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Nah, jadi sampai di situ devosi pagi kita hari ini. Pak Juan berharap kalian bisa belajar dengan baik dan tetap semangat. Jadi demikian devosi kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah semuanya.